من التاريخ أنه تأتي فترات فيرحل جماعات من الأصفياء، ويرحل جماعات من الأولياء، ويرحل جماعات من العلماء في أوقات متقاربة، فيكون ذلك محل التعبد بالحزن على مثل هؤلاء. فإن شؤون القلوب هذه التي هي محل نظر الرب يختبر بها العباد، من كان لا يحزن إلا على فجار أو كفار أو فساق أو أهل المطامع الدنيوية يسقط من عين ربه، ومن كان يحزن على فراق المقربين والعارفين والصالحين يحل محل الرضا عند ربه، لأنه يوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله. ومن أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل حقيقة الإيمان. Ya, ini ternyata dengan meninggalnya para ulama ini adalah sebenarnya musibah besar atau bencana besar yang kita alami nih ya. Sama seperti bencana alam jatuhnya. Tapi makanya nih mungkin tadi ada yang kita mau tanyakan sama guru kita Ustaz Abi Maki sebelum iklan tadi. Apakah benar nih di saat ini wafatnya para ulama soleh secara berurutan ini menjadi musibah yang besar di zaman milenial ini? Mungkin biar mungkin jamaah yang di rumah juga paham sebenarnya apa sih? Ya, musibah apa sih yang lebih besar yang akan terjadi kalau seandainya ulama ini pada meninggalkan kita semua nih? Mohon izin, silakan penjelasannya. Tafadhol Abi. Ya, syukran, izin Ustaz Maulana. Subhanallah, memang benar musibah yang terbesar yang melanda ke bumi ini adalah saat hilangnya ilmu. Karena saat hilang ilmu semuanya menjadi kegelapan. Bayangkan saja bagaimana Allah mengangkat derajat para ulama. Sampai ditegaskan warasatul anbiya, seandainya masih ada nabi hari ini, maka kita akan mengikuti nabi tersebut. Sekarang nabi sudah tidak ada, tapi nabi dengan tegas mengatakan dengan kata-kata ulama itu adalah warasatul anbiya. Seakan-akan mengatakan aku tidak ada ikuti ulama, aku tidak ada cintai ulama, aku tidak ada sayangi ulama, aku tidak ada kumpul bersama ulama. Inilah kenyataan yang sangat luar biasa. Demi Allah ini perkataan yang sangat luar biasa. Seandainya berkumpul 1000 ahli ibadah, setan tidak akan pernah gentar. Namun jika datang satu orang ulama, setan ketakutan. Seandainya ada 1000 ahli ibadah, wafat, setan punten tidak akan pernah merasa gembira. Tapi begitu ada satu ulama wafat, maka setan akan gembira. Kenapa demikian? Karena ulama itulah haula wala quwata illa billah disandingkan dengan tanda-tanda kiamat apabila wafatnya para ulama. Ini yang sangat mengerikan ketika dengan mengatakan tidak ada ulama. Sampai dengan mengatakan Rasulullah dengan tegas mengatakan, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya sebelum ilmu itu sirna. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu bisa sirna? Jawabannya dengan mengatakan biqabdil ulama, saat ulama wafat, maka saat itu punten yang namanya ilmu tidak ada, maka akan tumbuhlah ruwaibidah, maka tumbuhlah orang-orang yang mungkin tidak mengetahui tentang pengetahuan syariat, lalu berkumpullah orang-orang bertanya, lalu menjawab dengan hawa nafsunya, maka akan menyesatkan dan semakin menyesatkan, maka semakin gelaplah. Studio ini terang karena banyak lampu. Matikan satu lampu, mulai redup. Matikan satu lagi, redup lagi. Matikan satu lagi, mati-mati akhirnya gelap studio ini. Inilah saat dunia kehilangan satu ulama berarti gelap bumi ini. 2 ulama gelap lagi. Makin banyak yang namanya kematian atau wafatnya para ulama makin gelap di bumi ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah kata-katanya sangat luar biasa. Beliau sedang duduk di ujung gunung ataupun di kawah. Ya. Tiba-tiba ada seorang anak lari mendekati Imam Ahmad ibn Hanbal. Lalu kata Imam Ahmad, nah awas jangan dekat-dekat ke jurang, nanti engkau jatuh. Lalu anak itu mengatakan, justru aku datang berlari untuk mengingatkanmu Imam, jangan dekat-dekat jurang karena engkau takut jatuh. Lalu Imam mengatakan, aku sudah besar, kamu masih kecil, nah nanti kamu jatuh, nanti kamu mati. Anak itu mengatakan, kalau aku mati selesai, tapi jika engkau yang wafat, ada berapa umat yang akan menangis dan kehilanganmu. Anak ini betapa dahsyatnya ingin menjaga seorang ulama jangan sampai jatuh. La haula wala quwata illa billah. Maka dengan tegas kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, inna na'tiyal arda nanqusuha min atrafiha. Kalimatnya, sesungguhnya aku setiap hari datang ke bumi dan aku kurangi bumi ini sedikit dengan sedikit. Lalu Ibnu Katsir mengatakan dikurangi bumi ini sedikit demi sedikit dengan wafatnya ulama.
Saat ulama wafat, seakan bumi ini menyempit. Itulah pentingnya kita untuk mencintai ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Bi. Betapa pentingnya kita mencintai ulama. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Abi Maki. Ulama itu adalah waris satu anbiya ya. Jadi pewarisnya para nabi. Ini Masya Allah luar biasa. Nabi sudah mengingatkan kita untuk itu. Jadi kita cintai ulama kita yang masih ada. Kita gali ilmunya. Mudah-mudahan juga satu ulama tidak ada, tumbuh lagi ulama-ulama baru yang banyak insya Allah ya. Supaya dunia ini makin terang insya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi, kita masih punya sebuah tayangan tentang kedekatan guru-guru kita Ustadz Abi Maki serta